Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Nabi Muhammad bukan asli orang Arab, tapi asli dari Jawa. Dari beberapa sumber dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak 100% orang Arab. Dicurigai bahwa Nabi Muhammad itu separuh berdarah Nusantara atau Jawa. Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 600 Masehi. Di tahun itu sudah ada perdagangan antara Arab dengan Nusantara. Itulah mereka menamai Nusantara sebagai Bani Jawi. Ada sebuah pernyataan atau hadis dari Rasulullah sebagai berikut. Al-Mahdi akan muncul setelah keluarnya panji-panji hitam atau Arayat Asud dari dunia belahan timur, yang mana pasukan ini tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya ada banyak versi tentang hadis panji dari arah timur, dan ulama-ulama zaman modern banyak yang mengaitkan bahwa yang dimaksud timur itu dari arah Nusantara. Banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muarobin, seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika benar pendapat ini, maka suatu anugerah yang sangat besar untuk bangsa Indonesia. Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung tersebut berupa hadis dan sejarahnya, yang selama ini banyak ditinggalkan masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan M.H. Ainun Najib, yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi pada masa setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Nabi Muhammad tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongak kepala dan jumawa. Cara berjalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah melangkah santun dan seperti menuruni ketinggian bukit. Cara berjalan Nabi Muhammad adalah berat badan atas condong ke depan atau membungkuk, dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur Nabi Muhammad adalah lemah lembut. Tidak ada Arab Tulen yang demikian, terutama pada masa itu. Tutur kata lemah lembut ini adalah khas Jawa, berbeda jauh dari style Arab yang suka bicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad ini menjadi magnet sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suka bertapa atau khalwat. Bangsa Arab asli tidak punya tradisi ini. Bertapa itu adalah khas dari orang Jawa. Jika membicarakan tentang garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani atau Yahudi, bukan asli bahasa Arab yang artinya hamba Tuhan. Ibu Siti Hajar sebelumnya dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, Raja Mesir kuno, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai keturunan Ra atau Osiris, dewa matahari dan bulan bangsa Mesir kuno. Fir'aun Khufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan karena selama hidupnya tidak pernah sakit secara kasat mata, semacam pilek dan batuk dan sebagainya. Bahkan konon ia berumur panjang hingga 600 tahun.
memiliki kekuasaan yang absolut dan juga mutlak. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia-manusia dari Swarnadwipa atau Pulau Emas, atau yang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera pada saat ini, yang memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika. Guna menunjang keinginan tersebut, maka Fir'aun Khufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut di bawah pimpinan, yaitu kakek dari ayahanda Ibu Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatriat dari Swarnadwipa yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang diketemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari daratan Swarnadwipa yang menjadi penambang emas di negeri Mesir. Bahkan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di negeri Mesir. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena. Termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar. Meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka. Munculnya penyakit Raja Singa ini pertama kali yang mengidapnya adalah Fir'aun Khufu tersebut karena hobinya yang menyimpang. Di samping itu pula, ketika Fir'aun Khufu setelah meniduri perawan rakyatnya, maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Selain itu, penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap raja tersebut. Hal itu dikarenakan memakan makanan yang lezat-lezat. Hal tersebut banyak merisaukan ayah Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya. Hal itu agar Ibunda Hajar tidak ditiduri oleh Fir'aun Khufu. Dengan catatan, ayahanda Siti Hajar menyetorkan emas lebih banyak dan banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun banyak yang menolak status Ibunda Siti Hajar, yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir, dan pada akhirnya agar membedakan status Ibunda Siti Hajar dengan para permaisuri, maka Ibunda Telinga Hajar ditindik atau diberikan anting. Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris Ibunda Hajar yang pertama di dunia. Di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang. Waktu pun berlalu hingga kedatangan khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim. Hingga Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan Ibunda Sarah. Dan diboyonglah Ibunda Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya. Karena takut akan ketinggian ilmu Ibunda Sarah, maka si Fir'aun pun melepaskan Ibunda Sarah dan memberikan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu Ibu Sarah, yaitu Ibunda Hajar. Dan pada akhirnya Ibunda Hajar pun ikut rombongan dari Nabi Ibrahim yang kelak dinikahinya dan kemudian ditempatkan di Mekah, serta memiliki anak yang bernama Ismail dan memiliki keturunan sebagai Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan fisiknya, yaitu berupa rambut yang disimpan di Museum Turki. Dari rambut maka akan banyak diketahui tentang gen, DNA, dan golongan darah yang nantinya dapat mengerucut pada genealogi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bahkan dikenang dan dicintai oleh orang yang belum pernah bertemu dengannya, yakni umat yang hidup sesudahnya. Seperti apa keistimewaannya bahkan sudah disebutkan jauh sebelum kehadiran beliau di dunia ini membawa wahyu Allah, yakni Al-Quran. Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, dan sungguh Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab terdahulu
dua agama samawi lain yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim, yakni Yahudi dan Nasrani, pernah menyebut tentang nubuat Nabi Muhammad dalam versi asli Taurat dan Injilnya. Namun sebagaimana diketahui, dua kitab umat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam ini telah mengalami perubahan di dalam isi dan teksnya, sehingga penyebutan tentang nubuat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami reduksi. Namun beberapa penelitian berdasarkan manuskrip kuno menunjukkan keterkaitan teks dengan berita tentang keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Beberapa orang yang menganalisis ini antara lain Ibnu Taimiyah, Paul Davies dari Keuskupan di Washington DC, dan Profesor Dr. Abdul Wahab Nagar. Ibnu Taimiyah memperkuat itu dengan mengatakan bahwa aku pernah melihat manuskrip kitab Zabur, dan di dalamnya tersurat sangat jelas ramalan kenabian Muhammad dengan menyebut namanya. Dalam Injil Yesaya disebutkan bahwa wahyu akan turun di tanah Arabia. Di dalam kitab Taurat yang asli pernah disebutkan ada ayat yang berbunyi, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Tuhan akan meluhurkan anak itu, dan salah satu dari keturunannya akan memiliki umat yang banyak. Namun versi itu sekarang sudah tidak ada. Seperti diketahui bahwa sebagian besar nabi yang diutus oleh Allah merupakan keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Sedangkan selama berabad-abad dari jalur Nabi Ismail tidak ada keturunan nabi kecuali Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah dari Nabi Muhammad yang bukan 100% orang Arab, tapi dikatakan Nabi Muhammad adalah berasal dari Jawa. Bagaimana menurut Kamrah Demi Masa? Jika Kamrah Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.